Oke, baik. Yang sudah masuk ditampakkan dulu wajahnya, diaktifkan kameranya. Rico, Roy. Oke, baik ya. Karena waktu yang kita janjikan sudah masuk, kita langsung saja masuk pada materi pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kita mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik ya. Terima kasih dan selamat siang ya pada kita semuanya. Semoga kondisi kita pada hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak dalam kondisi sakit. Ini saya lihat yang masuk masih 8 orang aja ini, yang lainnya entah kemana. Oke, baik ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang ANSYS ya. Ada materi yang akan kita bahas adalah seperti materi yang sudah kita sampaikan di Sipadi ya. Itu juga nanti akan kita review hari ini. Saya nanti akan kita nanti akan membahas sama-sama materi tersebut dan memahaminya. Kalau materi minggu yang lalu, kalau saya lihat belum semua kamu memberikan komentar. Itu artinya kamu belum menonton video itu secara tuntas ya, untuk semuanya. Jangan hanya sekedar memberi komentar tapi nggak ditonton sampai tuntas. Nah, nanti akibatnya kamu nggak paham. Jadi kali ini kita akan membahas analisis struktur 2 dimensi, tapi kali ini rangkanya lebih banyak atau batang-batangnya lebih banyak ya. Baik, saya langsung saja akan share materi yang akan kita bahas. Ya, kita buka. Baik, ini sedikit saya tampilkan materi yang akan kita bahas nantinya ya. Jadi di sini nanti ada disebutkan strukturnya seperti ini. Ya, ini informasi-informasi yang ada pada strukturnya. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan via video berikut ini ya. Jadi sama-sama kita perhatikan agar bisa dipahami pelan-pelan. Nanti apa yang kurang akan saya tambahin. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis struktur 2 dimensi dan kasusnya bisa kita lihat pada gambar. Ya, ini adalah identik dengan kasus sebuah jembatan ya. Di sini diberikan 4 buah beban di tumpuan 280 kN, di posisi ini 210 kN, berikutnya 280 kN, dan pada tumpuan roll 360 kN. Dan properties dari material bisa kita lihat modulus yang 200 GPa, Poisson ratio 0,3, kemudian luas penampang 3250. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan ANSYS. Awal sekali kita berikan judul, file, change title, analisis struktur 2 dimensi yang kedua. Oke. Seterusnya preferences. Untuk memilih jenis analisis kita pilih struktural, oke. Lalu preprocessor, element type, add, edit, delete, add, kita pilih jenisnya link, 3D finite STM 180, oke.
close. Seterusnya kita berikan real constant untuk memberikan luas penampang. Real constant, add, edit, delete, add. Oke. Area kita berikan dalam kasus kita besarnya 3250 ya, milimeter pangkat 2. Oke. Close. Seterusnya kita berikan material properties, material props, material models, struktural, linear, elastic, isotropic ya, 200.000, Poisson ratio 0.3. Oke. Close ya. Baru sekarang kita gambar titik-titik pembentuk dari struktur. Bisa kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 key point ya, 7 key point. Koordinatnya kita sesuaikan dengan yang ada. Ya. Posisi ini adalah posisi key point nomor 1. Modeling, create, key point, inactive CS, key point number 1, 0,0, apply ya. Kemudian selanjutnya adalah key point nomor 2, 1800, 3118, apply. Kemudian yang ketiga 3600, poin 3 ya, 3600, y nya 0, apply. Kemudian di poin 4, 5400, kemudian 3118, apply. Yang kelima 7200, apply. Yang keenam 9000, 3118, apply. Yang ketujuh 10800, 0. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk 7 buah key point. Selanjutnya, ke 7 buah key point ini kita gambar garis-garis yang menghubungkan 2 buah titik. Jadi kita ke modeling, create, lines, stretch lines, lalu pemberian pengkelikan mulai dari terendah ke tertinggi, 1 ke 2, 1 ke 3, habis 1 ya, berarti 2 ke 3, 2 ke 4, habis 2, 3 ke 4, 3 ke 5, habis 3, 4 ke 5, 4 ke 6, habis 4, 5 ke 6, 5 ke 7, baru 6 ke 7. Oke. Setelah garis terbentuk, sekarang kita memberikan meshing ya, meshing, size controls, manual size, lines, all lines. Kita pilih divisi, satu divisi saja kita berikan ya, berarti elemen ini hanya terdiri dari satu elemen ya. Kalau kita berikan di sini 2, maka setiap garis ini akan dibagi menjadi 2 elemen. Itu pengertian divisi. Oke. Ya, ini elemen yang terbentuk. Lalu kita update meshing, mesh, lines, pitch all. Ya, sekarang sudah terbentuk rangka seperti yang kita inginkan. Maka selanjutnya kita memberikan tumpuan. Ya, memberikan tumpuan. Dalam kasus kita ini, kita lihat sebelah kiri tumpuannya tumpuan engsel, sebelah kanan tumpuan rod. Jadi kita berikan
di solution, define loads, apply structural displacement on key point. Ya, key pointnya key point 1, oke. Karena jenisnya tadi adalah jenis engsel, maka kita pilih all of 0, oke. Sedangkan dengan cara yang sama, define loads, apply structural displacement on key point, kita pilih node atau key point 7, oke. Karena tadi hanya dalam arah Y, karena dia engsel, karena dia tumpuan di sini adalah tumpuan roll, maka kita pilih Y saja, oke. Nah, sekarang setelah kita berikan tumpuan, maka selanjutnya kita berikan beban. Ya, bebannya berupa gaya, berarti apply structural force on key point. Ya, di key point 1, ya, kita cancel dulu. 280 ya di node key point sini, dan ini besarnya sama. Jadi pemberiannya bisa sekaligus 280 kN. Jadi on key point kita pilih ini dan ini. Ya. Oke, arah Y besarnya adalah 280 kN, berarti minus 280.000 ya. Oke, kelihatan. Seterusnya kita berikan lagi beban di posisi sini 210, di kanan 260. Jadi on key point lagi kita pilih di sini. Besarnya tadi kalau kita lihat adalah 210. Jadi ini oke. FY 210. Oke. Yang terakhir on key point lagi. Kita pilih yang di kanan. Kita okekan dulu. Dan besarnya adalah 360. Oke. Seperti ini kondisinya. Nah, jadi sekarang semua tumpuan dan semua beban sudah kita berikan. Maka langkah berikutnya adalah mengeksekusi program yang sudah selesai kita lakukan. Jadi solution, solve, current ls. Oke. Ya, solution is done muncul, berarti sudah sukses. Kita close. Nah, baru sekarang kita bisa menentukan atau mendapatkan hasil dari program kita tersebut. Kita pilih list result untuk mencari reaction solution, reaksi di tumpuan. Reaction solution item ya, oke. Seperti ini kondisinya. Maka dari sini bisa kita lihat ya, besar reaksi arah Y di tumpuan nomor 1 adalah ini ya, 5 atau 0,5 kali 10 pangkat 6. Satuannya tentu satuan Newton. Sedangkan di tumpuan nomor 7 0,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Ya, inilah besar reaksi yang terjadi di dua tumpuan tersebut akibat 4 buah beban yang kita berikan tersebut. Baik, seterusnya kita ingin mencari besar defleksi yang terjadi di rangka kita ini. Jadi nodal solution, this result, nodal solution, displacement vector sum, oke. Ya, dan ternyata defleksi yang paling besar terjadi itu di node nomor 4. Node nomor 4 bisa kita tampilkan dari plot control numbering nodes on. Oke. Ya, berarti di node nomor 4 berarti paling atas. Kemudian untuk menentukan konturnya, ya di node nomor 4 tadi kita peroleh defleksi yang terjadi 7,4 mm. Ya, 7,4 mm. Untuk mencari atau menentukan kontur plot, nodal solution, dot displacement vector sum, oke. Ya, berarti di sini bisa kita lihat
defleksi yang paling besar terjadi 7,40925 mm. Lalu jika kita ingin animasikan, animate di format result, tentunya mau kita animasikan adalah DOF-nya, DOF solution, usung, oke. Ya, ini adalah animasi defleksi yang terjadi pada rangka ya. Bisa kita perhatikan sementara. Baik, seterusnya untuk menampilkan tegangan ya, tegangan von Mises yang terjadi dalam kasus kita ini kita close. Nah, jadi untuk menampilkan tegangan, maka kita tampilkan dulu rangka kita ini dalam bentuk tampilan solid. Dalam bentuk tampilan solid. Jadi perlu controls, style, size and shape, display of element on, oke. Seperti ini kondisinya. Ya, jadi kita dapati tegangan maksimum yang terjadi adalah 7,41 megapascal dan posisinya di sini. Ya, tetap di sini. Kita perhatikan animasinya juga. Stress, von Mises stress, oke. Oke, di sini tampilan tegangan paling besar terjadi di sini. Pertama merah. Oke, close. Untuk menormalkan kembali tampilan, style, size and shape kita off kan, oke. Seperti ini tampilannya. Kali ini lanjutannya kita akan mencoba menampilkan gaya aksial dan tegangan aksial pada struktur ya. Jadi langkah yang kita lakukan adalah general post-proc, kemudian elemen table, setelah itu define table ya, muncul kondisi seperti ini, lalu klik add ya pada EQV di sini. Kita berikan di sini axial force. Axial force di sini 0 ya. Lalu di bawah kita pilih play sequence 6. Lalu kita pilih MISC dan kita berikan 1. Ya, jadi opsi by sequence 6 dengan NMISC 1 ini tujuannya untuk meminta menampilkan gaya aksial ya, atau axial force. Ini label hanya untuk menandakan perintah yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan axial force. Apply. Nah, sekarang kita juga ingin memberi label untuk pertama tadi adalah axial force. User label kita berikan axial stress, tegangan aksial ya. Ini kita pilih sama by sequence 6, tapi di sini kita pilih LS ya. LS ini kita isikan 1. Ini untuk menampilkan axial stress. Oke. Ya baik, setelah itu kita tutup, close. Lalu setelah itu kita masuk ke general post-proc, elemen type ya, elemen table ya, elemen table, list element, lalu axial force dan axial stress bersamaan kita tampilkan. Dulu di OK kan ya. Di sini yang muncul angkanya adalah
current axial stress, kemudian current axial force, ya, axial force bernilai 0, axial stress bernilai seperti ini. Oke, itu langkah yang kita lakukan untuk menampilkan axial force dan axial stress. Demikian untuk pembahasan kasus kita untuk analisis struktur 2 dimensi bagian yang ketiga atau gambar dalam bentuk jembatan ini. Terima kasih. Salam. Oke, baik ya. Itu kira-kira materi yang kita bahas hari ini. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, materi kita ini sama saja prinsipnya dengan materi yang dibahas minggu lalu ya. Nah, jadi intinya di sini sebenarnya saya nanti cenderung begitu memberikan materi atau nanti ketika kamu mengerjakan soal, yang paling penting itu yang ditampilkan hasilnya adalah yang pertama reaksi pada tumpuan ya, reaksi pada tumpuan. Kemudian yang kedua adalah berapa besar defleksi yang terjadi pada setiap node atau key point ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berapa nilai dari stresnya. Nah, gitu ya, cenderung nanti selalunya seperti itu. Nah, jadi kalau tadi misalnya mau ditampilkan axial stress, axial force, yaitu ditampilkan lebih bagus. Tapi kalau tidak ditampilkan pun, apalagi kalau misalnya tidak ditanya, nggak ditampilkan pun tidak apa-apa. Ya. Itu kira-kira untuk pembahasan materi kita pada pertemuan minggu ke-7 ini, gitu kira-kira. Baik, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Yang aktif ini cuma 10 orang yang masuk ya, yang lainnya tak masuk ini. Ada yang mau ditanya? Wes, kamu pakai kacamata itu? Hah? Stiker, Pak. Hah? Stiker, Pak. Stiker. Ya, jangan lagi. Berbandel dia, berbandel, Pak. Jangan nanti sangka orang kelas kita ini kelas ini pula, kelas pahlawan mau apa kan? Macam Batman pula nanti. Ntar, Pak, disetting dulu, Pak. Nah. Bisa disetting rupanya? Bisa, Pak. Pakai apa biar? Memang kayak gitu Wais itu, Pak. Memang kayak gitu dia. Pakai apa biar keren? Lebih keren dari itu pakai apa? Nggak bisa disetting lagi? Bisa, Pak. Tapi kok masih lengket? Bergaya pula dia, Pak. Iya, makanya saya pun heran. Kalau ganteng itu kan ganteng sendiri ya kan, bukan ganteng bawaan ya kan. Bukan Betul ganteng, itu, Pak. bukan ganteng di permak ya kan. Pas sekali, Pak. Oke, baik, kira-kira sampai materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Karena materi kita sampai mid ini sampai analisis struktur 2 dimensi ini aja. Ya. Nanti setelah mid kita akan masuk materi analisis struktur 3 dimensi. Ada yang mau ditanyakan? Tentang materi yang awal-awal sampai yang sekarang? Nggak ada? Paham ya? Lebih kurang paham ya? Ya, oke. Kalau untuk tugas, kenapa belum diajukan? Belum ada yang mengajukan tugas? Masih mencari, Pak. Mencari, tapi kita ujian kapan kita? Hari Senin ya? Ujian. Iya, Pak. Oh, hari Senin. Kapan lagi lah mau kalian ngumpul tugas? Padahal waktu 2 minggu Masih- yang Pak, lalu waktu, kan Pak. sudah 2 minggu lalu kan sudah kita sampaikan ketika daring, tapi nggak ada respon. Ya, itu segera dibereskan. Kalau tidak nanti repot nanti nilai kalian itu. Ya, Kasih waktu lah, Pak. ya kan Senggang. dikasih waktu udah. Berapa lama, Pak? Berapa Soalnya lama? kurang paham, Pak. Masih belajar juga, Pak. Ya, belajarnya kan udah 7 minggu yang lalu kan. Belajarnya kan udah 7 minggu yang lalu. Nah, memang kalian ini semangatnya belajar di kelas ya kan. Berarti saya menyimpulkan apa?
kalian belum menginstal ANSYS di laptop atau komputernya masing-masing. Pasti kan, karena kalian mengharap dari kampus, sedangkan di kampus sudah mulai didaringkan. Ya resiko kita lah, gimana lagi kita buat. Nah, tapi kamu harus sebenarnya install lah. Kalau udah punya laptop, install aja ke Pajus, kan itu aturannya dari awal-awal kan sudah saya ingatkan. Biar nggak ketinggalan, karena tugas kamu itu kalau kamu ikuti video kita dan buku kita, ya selesai itu. Tinggal variasikan bebannya saja kan, letakkan di mana, besarnya berapa. Kalau ada dari buku-buku lain tentang suatu kasus tentang itu aja langsung diajukan gitu. Jadi nggak usah dimodif-modif sendiri. Yang sudah ada kian dari buku-buku itu diajukan, lalu kamu buat video langkah-langkah penyelesaiannya, kan gitu aja seharusnya. Nggak susah kalau mau dikerjain, tapi kalau memang nggak mau dikerjain, seberapa gampang pun tugas itu nggak akan siap-siap. Ya Rashid, bisa? Baik Pak. Wes gimana? Belum mengajukan tugas? Belum, Pak. Apa masalah? Masih ngerjain tugas yang lain, Pak. Oh, nggak apa-apa lah. Kalau gitu kerjanya tugas yang lain ya. Tugas saya nggak usah di ini ya, nggak usah dikerjakan ya. Kalian juga lah, Pak. Nah itulah masa alasannya ngerjain tugas yang lain. Itu namanya menyindir saya, itu namanya itu. Berarti ANSYS nggak perlu ya kan? Perlu lah, Pak. Nah jadi perlu Nggak kerjakan alasan lah. itu Pak. Perlu kerjakan, jangan nggak dikerjakan. Oke ya, segera ya. Saya kasih tempo sampai minggu depan. Minggu depan hari Sabtu sudah harus dikumpul. Nah, bukan harus diajukan ya, sudah harus dikumpul. Karena nilai Baik Pak. karena nilai 2 minggu ke depan sudah harus masuk. Jadi kalau lewat dari Sabtu minggu depan kan kumpul pun nanti percuma, karena nilai nanti sudah kita input ya. Apa nilainya sementara terima aja lah, nanti kedepannya mudah-mudahan ada perubahan lebih baik. Oke, mungkin itu aja. Ada mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Jadi kita sebenarnya nggak perlu materi banyak-banyak, yang penting kamu paham dan mau belajar. Bisa wes? Pak. Kalian di rumah aja nih, nggak keluar-keluar kalian? Ke kampus nggak ada praktik gitu? Bengkel nggak? Praktek juga lah, Pak. Hari apa kalian praktek ke bengkel? Ke kampus? Senin Selasa, Pak. Oh, ke kampusnya. Berarti kalau ke kampus kan masih ada lah istilahnya semangat untuk belajar kan? Nggak daring melulu. Kalau saya daring terus ini, malas. Saya sebenarnya kalau daring ini lebih malas saya daripada masuk di kelas. Kalau di kelas kan enak kan, bisa bisa nengok kalian belajar. Kalau saya lihat kalian kok masuk kelas memang agak rajin belajar ya. Macam nggak pernah megang komputer di rumah ya. Berharap kampus ya, tapi gimana lah kita bilang, ada daring pula aturannya dari kampus, gimana kita buat. Kalau saya sendiri pun lebih senang yang kita masuk kampus, bisa dipantau langsung, kalian pun bisa praktek langsung ya kan. Ya Pak. Oke lah. Tapi karena kondisi nggak memungkinkan ya, harus kalian punya alternatif lain lah. Harus betul-betul diinstal lah ANSYS-nya. Oke ya, bereskan tugasnya ya. Baik Pak. Oke baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Cukup? Baik Pak. Ya cukup ya. Oke baik. Terima kasih kepada kamu semua 11 orang ini ya, yang telah masuk hadir di kelas kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit kita sampaikan ini ya paling tidak adalah manfaat, atau kamu bisa mengerti sehingga bisa nanti ya khususnya mengajukan tugas lah, biar nanti tugasnya itu selesai ada nilai kamu. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mana tahu ada salah-salah kata. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom.